Presiden pelangap-longo, nggak bisa kerja, cuma bisa ngutang. Ante asing, boneka partai. Selama 10 tahun, narasi kebencian dan peremehan seperti ini terus-menerus digemakan di sudut-sudut media sosial. Sebuah narasi yang menggambarkan sosok pemimpin yang lemah, tidak kompeten, dan tidak punya pencapaian. Pertanyaannya, apakah data dan fakta di lapangan berkata hal yang sama? Oke, cukup narasinya. Mari kita lihat datanya. Selama puluhan tahun, ide untuk menyambungkan seluruh Pulau Jawa dari Merak hingga Banyuwangi dengan jalan tol hanyalah sebuah wacana di atas kertas. Di bawah rezim yang katanya pelangap-longo ini, lebih dari 1.700 km jalan tol baru dibangun di seluruh negeri. Proyek Trans Jawa dan Trans Sumatera yang puluhan tahun mangkrak akhirnya tuntas. Di ibu kota, mimpi memiliki transportasi publik modern sekelas negara maju juga hanya menjadi angan-angan selama 3 dekade. Sekarang, Mass Rapid Transit atau MRT telah menjadi tulang punggung mobilitas jutaan orang setiap hari, mengubah wajah transportasi publik Jakarta untuk selamanya. Puluhan bendungan baru untuk kedaulatan air dan pangan, puluhan bandara dan pelabuhan baru untuk menyatukan Indonesia. Ini bukan opini, ini bukan sentimen politik, ini adalah baja dan beton. Hasil kerja nyata yang bisa dilihat, bisa disentuh, dan bisa dirasakan manfaatnya oleh jutaan rakyat. Jadi, jika Anda masih mau berkata dia tidak melakukan apa-apa, mungkin Anda hanya perlu membuka mata lebih lebar. Oke, jadi narasinya adalah tidak ada kerja. Mari kita mulai dari kritik yang paling sering kita dengar selama puluhan tahun. Pembangunan yang Jawa sentris, sebuah fakta yang tak terbantahkan. Pembangunan masif hanya ada di Jawa, sementara pulau-pulau lain seolah hanya menjadi penonton. Filosofi itu diubah. Di balik pembangunan kini dimulai bukan dari pusat, tapi dari pinggiran. Sebuah visi baru yang disebut Indonesia sentris, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur pelosok dan pendalaman. Simbol paling ekstrem dari visi ini, proyek yang oleh banyak orang dianggap mustahil, Jalan Trans Papua dengan medan curam dan penuh tantangan, menembus hutan belantara yang paling lebat di dunia, menaklukkan gunung-gunung batu, dan menghadapi tantangan keamanan yang tidak main-main. Selama puluhan tahun ini, hanya mimpi, tapi mimpi itu kini dilapisi aspal. Ribuan kilometer jalan baru kini menghubungkan wilayah-wilayah di Papua yang selama 70 tahun merdeka masih terisolasi sepenuhnya. Hasilnya bukan cuma soal aspal, ini soal keadilan. Program BBM satu harga akhirnya menjadi kenyataan. Harga bensin di Puncak Jayawijaya kini sama dengan di Menteng. Harga semen dan bahan pokok turun drastis. Ekonomi lokal mulai menggeliat. Ini bukan sekadar membangun jalan, ini membangun harapan. Di saat yang sama, pusat juga tidak dilupakan. Kota-kota besar yang menjadi mesin ekonomi bangsa dimodernisasi. Mimpi puluhan tahun untuk memiliki transportasi massal modern di Jakarta akhirnya terwujud. MRT dan LRT kini menjadi tulang punggung mobilitas jutaan orang. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Puluhan bendungan baru di NTT untuk mengatasi kekeringan. Bandara-bandara baru di pulau-pulau terluar untuk menjaga kedaulatan. Pelabuhan-pelabuhan baru untuk memangkas biaya logistik yang mahal. Fokusnya jelas, konektivitas. Menjahit kembali robekan-robekan imajiner antara barat dan timur, antara kota dan desa, antara Jawa dan luar Jawa. Setelah membangun fondasi fisik, narasi kerja nyata kemudian beralih ke medan pertempuran yang lebih sulit. Merebut kembali aset-aset bangsa yang selama puluhan tahun dikuasai oleh raksasa asing. Pertarungan pertama dimulai di sini, di Gunung Emas Papua, tambang Freeport. Selama lebih dari 50 tahun, Indonesia hanya menjadi penonton, hanya memiliki 9,36% saham dari harta karun di tanahnya sendiri. Sebuah ironi yang menyakitkan. Negosiasi untuk mengambil alih kendali berlangsung bertahun-tahun alot dan penuh dengan tekanan politik internasional. Banyak yang bilang, ini adalah misi yang mustahil. Mustahil. Hingga akhirnya, tidak lagi mustahil. Pada tahun 2018, Indonesia secara resmi menjadi pemegang saham mayoritas. Untuk pertama kalinya, kendali atas Gunung Emas itu berada di tangan Ibu Pertiwi. Kemenangan ini bukan hanya anomali. Di Riau, ladang minyak terkaya di Indonesia, Blok Rokan, juga mengalami nasib yang sama. Selama 97 tahun, hampir 1 abad, blok ini dikelola oleh perusahaan raksasa Amerika, Chevron. Kontrak mereka akan segera berakhir, dan lobi internasional untuk memperpanjangnya sangat kuat. Namun, pemerintah mengambil keputusan tegas, kontrak tidak diperpanjang. Blok Rokan 100% kembali ke pangkuan Pertamina. Kedaulatan energi bukan lagi sekadar slogan, tapi perang kedaulatan tidak hanya terjadi di darat, ia juga berkecamuk di lautan. Selama bertahun-tahun, lautan kita dijarah oleh kapal-kapal pencuri ikan dari negara lain. Kerugian negara mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Sebuah penghinaan terhadap martabat kita sebagai negara maritim.
Lalu, sebuah kebijakan radikal dan gila pun lahir di bawah pemerintahan Jokowi. Kebijakannya sederhana, tangkap, proses, lalu tenggelamkan kapal-kapal ilegal itu. Ratusan kapal dari Vietnam, Filipina, Malaysia hingga Cina ditenggelamkan. Bukan lagi hanya peringatan, tapi sebuah terapi kejut yang mengirimkan pesan yang sangat jelas ke seluruh dunia. Hasilnya, stok ikan nasional pulih. Nelayan-nelayan tradisional kembali bisa melaut dengan hasil melimpah. Lautan kembali menjadi milik rakyat Indonesia. Emas di Papua, minyak di Riau, ikan di lautan, aset-aset vital bangsa, satu persatu direbut kembali. Di tengah dunia yang semakin terpecah, penuh dengan perang, krisis, dan ketidakpercayaan, banyak negara memilih untuk bermain aman dan fokus pada urusan dalam negeri. Tapi politik luar negeri Indonesia menganut prinsip yang berbeda. Bebas aktif, dan prinsip itu diuji di panggung tertinggi. Pada tahun 2022, di saat ketegangan antara blok barat dan timur mencapai puncaknya akibat perang di Ukraina, Indonesia memegang presidensi G20. Banyak yang pesimis, banyak yang memprediksi KTT di Bali akan gagal karena mustahil untuk mendudukan Joe Biden dari Amerika dan para pemimpin Tiongkok serta Rusia di satu meja yang sama. Tapi Jokowi berhasil. Dengan lobi dan diplomasi tingkat tinggi, KTT G20 Bali sukses digelar. Semua pemimpin kunci hadir. Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah, tapi menjadi jembatan di antara kekuatan dunia yang sedang retak. Sebuah kesuksesan diplomasi yang diakui oleh seluruh dunia. Di level regional, kepemimpinan Indonesia juga diuji. Saat memegang keketuaan ASEAN pada tahun 2023, masalah paling pelik adalah krisis kemanusiaan di Myanmar. Di saat beberapa negara lain memilih diam, Indonesia mengambil sikap yang tegas, mengutuk kekerasan yang terjadi, dan menolak untuk mengundang perwakilan junta militer ke KTT. Sebuah sikap yang mungkin tidak populer di semua kalangan, tapi menunjukkan keberpihakan Indonesia pada nilai-nilai kemanusiaan. Namun, aksi diplomasi yang paling nekat dan paling di luar nalar terjadi di pertengahan tahun ke-2022. Di saat perang sedang berkecamuk hebat, Jokowi menjadi pemimpin Asia pertama yang memberanikan diri untuk datang langsung ke Kyiv, Ukraina, untuk bertemu dengan Presiden Zelensky. Sebuah misi perdamaian yang penuh risiko. Dan dari Kyiv, ia langsung terbang ke Moskow untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Tujuannya bukan untuk menghentikan perang, ia tahu itu mustahil. Misinya lebih pragmatis, membuka kembali jalur ekspor gandum dari Ukraina dan Rusia yang terblokade. Untuk mencegah krisis pangan global yang akan menyengsarakan negara-negara berkembang, misi nekat itu berhasil. Jalur gandum dibuka. Jokowi menunjukkan bahwa prinsip bebas aktif bukanlah sekadar teori di buku, tapi sebuah aksi nyata di panggung dunia. Dari tuan rumah G20, pemimpin ASEAN, hingga juru damai di tengah perang. Narasi bahwa Indonesia hanya penonton atau pemimpin lemah di panggung global, sekali lagi dibantah oleh fakta kerja nyata. Oke, jalan tol dibangun, bandara diperluas, aset negara direbut kembali, tapi kritik paling tajam selalu datang. Apa gunanya semua beton itu kalau manusianya tidak dibangun? Sebuah pertanyaan yang valid. Mari kita bedah. Apakah benar fondasi manusianya dilupakan? Kita mulai dari yang paling dasar. Kesehatan. Melalui program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat, negara untuk pertama kalinya hadir secara masif untuk memastikan puluhan juta rakyat yang sebelumnya tidak punya akses akhirnya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa takut biaya. Fondasi kedua, pendidikan. Dengan Kartu Indonesia Pintar, jutaan anak dari keluarga miskin mendapatkan bantuan tunai agar mereka tidak putus sekolah. Tujuannya sederhana, memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, memastikan setiap anak, tidak peduli latar belakangnya, punya kesempatan yang sama untuk bermimpi. Dan pembangunan itu tidak hanya datang dari pusat. Melalui program dana desa, triliunan rupiah digelontorkan langsung ke desa-desa, yang memungkinkan mereka membangun sendiri apa yang paling mereka butuhkan, dari irigasi, jalan desa, hingga sekolah-sekolah PAUD untuk generasi terkecil mereka. Tapi, setelah sehat dan bersekolah, apa selanjutnya? Persaingan global butuh keahlian. Maka, fondasi ketiga adalah pembangunan SDM dan daya manusia secara masif. Balai-balai latihan kerja direvitalisasi di seluruh Indonesia. Pelatihan-pelatihan baru dibuka dari manufaktur, perhotelan, hingga ekonomi digital. Tujuannya jelas, menciptakan angkatan kerja yang terampil, yang siap bersaing, dan tidak hanya menjadi penonton di era industri 4.0. Kesehatan, pendidikan, dan keahlian. 3 investasi jangka panjang yang mungkin hasilnya tidak terlihat secepat jalan tol, tapi justru menjadi fondasi sesungguhnya bagi masa depan bangsa. Pondasi beton yang menyatukan Nusantara, kedaulatan ekonomi yang merebut kembali aset bangsa, wajah diplomasi yang disegani di panggung dunia, dan investasi pada kesehatan serta keahlian manusianya. Jadi,
kita kembali ke pertanyaan awal. Setelah melihat semua data dan fakta kerja nyata ini, apakah narasi presiden tidak bisa kerja itu masih relevan? Kami serahkan jawabannya kepada Anda. Tentu saja, cerita ini tidak sempurna. Tidak ada pemerintahan yang tanpa celah. Di balik setiap jalan tol yang megah, ada tanah yang tergusur. Di balik setiap kedaulatan nikel, ada pertanyaan tentang dampak lingkungannya. Di balik setiap pinjaman untuk pembangunan, ada angka utang yang harus dibayar oleh generasi selanjutnya. Setiap medali pencapaian selalu memiliki dua sisi. Dan di balik semua prestasi ini, ada juga kegagalan, kontroversi, kebijakan yang salah arah, dan sisi-sisi kelam yang wajib untuk kita bedah dengan tajam. Karena hakikatnya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dan itu adalah cerita untuk video kita selanjutnya yang akan kita bahas. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan bagian keduanya. Salam kami, Kartel ID.